بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, syukran jazakallahu khairan kepada Bapak Ustaz Masari atas pembacaan sisa Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang menyimaknya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah kaum muslimin, warahmatullah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Dewan Pengurus Pusat Pembinaan Dakwah Islam atau PPDI PT Pelabuhan Indonesia Persero, sekaligus mewakili Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Bari yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Latif. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, utamanya adalah nikmat ilmu, sehat dan nikmat Islam sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban dari kita, yaitu sholat berjamaah, dan insyaallah dengan tausiah dari Ramadan yang akan berada oleh Ustaz yang terhormat. Salam dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan keluarga, dan insyaallah kepada keselamanya yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Dan kami hormati dan kita silakan Bapak Ustaz sudah yang berkenan. Terima kasih Ustaz yang hadir memberikan tausiah kepada kita semua. Bapak Direksi dari Biro, Bapak Direksi Polri maupun Pusat dan Jajaran dan jamaah Masjid Baitul Bari yang kami muliakan. menyambut dan menyemarakkan Ramadan yang insyaallah akan kita
lebih baik pada masa depan. Kami dari PPDI Pusat Pembinaan Dakwah Islam ingin menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan yang kami selenggarakan di Masjid Darul Bahri dan termasuk masjid-masjid di lingkungan Pelindo. Jadi Pelindo mempunyai 4 masjid utama yang kita selenggarakan, kita gerakan, dan insya Allah di bulan Ramadan secara serentak kita melaksanakan kegiatan-kegiatan amalia Ramadan yang kita sudah koordinasi dan insya Allah berjalan bersamaan. Yang pertama yang pada hari ini dilakukan di Darul Bahri adalah Takbir Ramadan yang insya Allah akan kita selenggarakan saat kita kembali. Kemudian yang berikutnya kajian-kajian yang dilakukan pada zuhur, dan ini sebenarnya rutin, namun di beberapa masjid itu dilaksanakan sesuai dengan kegiatan tertentu, sehingga di bulan Ramadan kami minta kepada seluruh masjid yang masjid utama di Belawan, dan kemudian di Jakarta, Surabaya dan Makassar menjalankan kajian pada zuhurnya terkait tiap hari. Kemudian kami juga dari PPDI di DKM menyelenggarakan kegiatan sholat tarawih berjamaah bagi Bapak Ibu jamaah yang berkenan untuk melakukan sholat berjamaah tarawih di masjid. Kami menyiapkan kegiatan tarawih insya Allah hari Senin sampai Jumat sampai dengan bulan Ramadan selesai. Berikutnya yang kami selenggarakan juga adalah menyelenggarakan iftar jamaah atau buka bersama. Kami menjalankan takjil di masjid-masjid yang didukung oleh manajemen sebuah tingkatan perusahaan dalam rangka iftar jamaah ini para jamaah yang ingin berbuka bersama di masjid-masjid kami yang ada di beberapa tempat di wilayah kerja perusahaan kami persilakan. Dan ini juga kami berbagi iftar jamaah ini tidak hanya di masjid-masjid tapi juga di masjid sekitar wilayah kerja perusahaan dan di beberapa tempat yang kami sudah biasa lakukan. Yang berikutnya kami juga menyelenggarakan kegiatan untuk anak kita adalah lomba-lomba kegiatan dalam rangka menyemarakan kegiatan Ramadan. Dalam hal ini kami juga menyelenggarakan tidak hanya di Masjid Darul Bahri, tapi juga kami selenggarakan di masjid kami yang ada di Medan, Surabaya dan Makassar, yaitu lomba untuk anak-anak kita berupa kegiatan tahsin, lomba baca Quran, kemudian lomba azan, dan lomba bacaan sholat. Ini untuk mendidik anak-anak kita, apalagi di bulan Ramadan dari pemerintah cukup banyak kegiatan libur, sehingga bisa menggerakkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan. Ini terbuka untuk keluarga pegawai maupun tenaga pendukung di Pelindo maupun masyarakat sekitar Pelindo, dan ini sudah kami infokan kepada jemaah dan yang masyarakat sekitar untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Barangkali ini saja singkat dari kami. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazakallahu khairan kepada Bapak Haji Francis atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, yang rahmatullah, sebagai bentuk dari kepedulian dan kepekaan sosial Dewan Informasi Darul Bahri dan masyarakat sekitar, dan khususnya adalah untuk anak-anak yatim piatu, maka dengan ini kami mengundang perwakilan dari adik-adik yang sudah hadir, yang dari Yayasan Al-Muttaqin An-Nur Hashim, Yayasan Al-Muttaqin An-Nur Syahim Koja Jakarta Utara, untuk bisa ke depan. Ya, silakan adik-adik yang mewakili untuk menerima santunan yang telah disiapkan. Insyaallah ini adalah bagian dari ikhtiar kita semua, tentu saja dalam menunjukkan rasa kepedulian sosial kita kepada warga sekitar yang insyaallah masih sangat membutuhkan uluran dari kita semua. Silakan adik-adik maju ke depan, dan kami mohonkan kembali kepada Bapak Haji Abdul Latif untuk berkenan memberikan atau menyampaikan santunan untuk adik-adik yang tidak. Ya, silakan. Ya, inilah adik-adik kita
dari Yayasan Al-Mutakin Al-Nur Syahim Koja Jakarta Utara. Ya, dipersilakan kepada tim ibu pendamping jika untuk berkenan ke depan mendampingi adik-adik ini. Soalnya dari bagian dari ikhtiar kita sekali lagi untuk menumbuhkan semangat kepedulian dan kepedulian sosial kita, sehingga insya Allah ketika bulan Ramadan nanti hadir bersama dengan kita akan lebih tingkatkan amal-amal kita, karena prinsipnya adalah Ramadan Syahrul Amal. Ya, Ramadan adalah bulan peningkatan amal. Jadi marilah kita wujudkan salah satu bentuk amal yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah amal sosial kita. Begitu, dipersilakan kepada Bapak Haji nanti untuk menyampaikan santunan. Bagi informasi tambahan, hadir bersama kita pada siang hari ini ada sejumlah 20 ya adik-adik dari Yayasan Al-Mutakin Al-Nur Syahim yang bersama kita pada siang hari ini di acara kajian Ramadan ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan kebersamaan adik-adik bersama dengan kita semua akan semakin menambah keberkahan acara kajian Ramadan ini, sehingga kita betul-betul siap untuk ya, menyongsong datangnya bulan Ramadan. Baik, cukup Ibu pendamping dan adik dipersilakan dari saya mau foto silakan Pak Ustaz dari untuk panitia bisa dibantu rekomendasi silakan. Oke, silakan. 1, 2, 3, 1, 2. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu pendamping dan adik-adik dari Yayasan Al-Mutakin Al-Nur Syahim Koja Jakarta Utara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jemaah rahmatullah, tiba kita pada acara puncak atau acara inti kita pada siang hari ini, yaitu kajian terakhir Ramadan 1446 Hijriah yang merupakan acara pembuka dari rangkaian agenda Semangat Ramadan 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Bahri Pelindung Tuhan. Adapun tema dalam kajian akhir Ramadan pada siang hari ini adalah jadikan bulan Ramadan sarana peningkatan produktivitas amal menuju insan mutakin. Untuk kajian Ramadan akan disampaikan atau dibawakan oleh guru kita yang merupakan dari nasional yang tentu saja sudah seorang berita di dunia dakwah tanah air, dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren, dari lembaga pendidikan hingga dakwah di daerah Gaza. Untuk itu kepada Bapak Ustaz Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Andes Haji Wijayanto MA kami persilahkan untuk menyampaikan kajian akhir Ramadan. Kalau Pak masyaallah. Mohon maaf Pak, saya ini masih kurang fit dan kursi lipat saja. Saya nggak berambisi dengan kursi, cuma kalau ada kursi kayaknya lebih. Saya baru 2 hari pulang dari umroh. Mudah-mudahan malaikat masih mengikuti saya. Ya, malaikat rahmat dan malaikat bisa. Dan kursi lipat saja. Ingat lipat. Ya, panitia mau juga ya. Biasa masih ada jetlag karena saya punya hutang ngantar jamaah umroh itu. Januari saya berangkat 2 kali, Februari berangkat 2 kali. Hari ini 2 bulan ini berangkat 4 kali. Ya. Mohon maaf ya, punten kalau saya bersama Pak Rohim saya di baik. Ibu kalau pengen lihat tabelnya di belakang Pak, itu sudah tidak hilang tabelnya. Kalau mau daripada tengok-tengok nanti sakit kalau tabelnya di ini aja, Pak, itu sudah tersekat. Zaman Nabi masjid tidak ada sekatnya. Zaman Nabi. Jadi kalau ada sahabat yang bertanya, saya tahu
ada wanita yang berkulit coba bertanya, berarti sahabat tulisan. Tapi ya jangan sampai Pakai ini gak ya? Gak enak nggak? Gak enak saya ngasih ini. Ya langsung itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas. Ibu-ibu jelas suara saya. Bapak-bapak jelas. Standar Bu, Pak, saya di mana-mana kalau tausiah yang pertama saya cek soundnya. Karena kalau nggak jelas, saya di sini yang di belakang langsung billahi taufik walhidayah. Apalagi siang-siang dapat sandaran langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pak Abdul Rahim baru saja sambutan belum selesai, sana udah nunduk tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua, cases masalah biasa. Udah keluar aja diisep lagi. Nah, luar biasa ini. Halo? Halo? Masya Allah. Ini nggak responsif. Halo itu jawabannya hey. Halo? Hey. Halo, halo, hey. Hey, hey, halo. Hey, hey, halo. Halo, hey, hey, halo, hey. Nah, ini nanti saya kasih tahu rahasianya. Ceramah siang begini ini masukkan ilmu agak susah. Padahal kita mau mempersiapkan bulan yang karim, bulan yang mubarak, bulan yang mulia, puncaknya bulan. Makanya kalau nggak saya begini, saya takut saya serius di sini, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Mohon maaf, ini masih di Masjid Pelindo, di belakang sampai Sidratul Muntaha. Masih hidup, Bu? Ibu? Jelas nggak suara saya? Kalau jelas tolong jawab sejelas-jelasnya, jangan ada dusta di antara kita. Jelas Bu? Tolong jawab dengan jelas. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh berarti jelas, sudah gitu aja. Untuk bapak-bapak jelas nggak suara saya? Kalau jelas, jawab dengan sejujurnya dari hati yang paling dalam, jangan ada ketakutan di antara kita. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Masya Allah. Bapak udah mau pensiun masih setuju. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini siang, jadi saya harus pakai beda. Kalau saya sebetulnya sih, kalau waktunya fresh, sudah saya kasih materi, kasih PDF, kasih PowerPoint, nanti lebih sampai. Tapi mudah-mudahan siang ini siang bawa keberkahan, karena kita ingin menyambut bulan yang sangat diberkahi. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa sayyidu syuhur sahrul ramadan. Faqala idzon man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faqala Allah taala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alaikum alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati segenap direksi yang hadir, atau paling enggak salam dan doa saya, mudah-mudahan para direksi Pelindo senantiasa diberkahi hidupnya, diberikan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Yang saya hormati, yang jelas rawuh hadir di majelis kita, Pak Abdul Rahim selaku Ketua PPDI dan mewakili DKM. Yang saya hormati para senior saya, para guru-guru saya, para orang tua kami. Mudah-mudahan Allah jaga kehormatan, jaga keselamatannya, jaga kesehatannya, diberikan kemanfaatan hidupnya. Semua jamaah yang hadir, mudah-mudahan siang hari ini membawa keberkahan sebelum kita masuk bulan yang penuh berkah. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya.
Yang sudah berjodoh belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang keluarganya berantakan, mudah-mudahan pulang dari kajian ini, insya Allah keluarganya dari keluarga yang sakinah, yang diliputi dengan mawaddah warahmah. Yang masih terbelit utang piutang, yang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak. Giliran utang kok aminnya kenceng. Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dari kata syib artinya thoriqul ilal jabal, yaitu jalan mendaki. Kalau kita mau ke gunung ada trek atau the path to the mountain itu, atau jalan setapak menuju ke atas gunung, itu disebut syib. Maka ada bulan Sya'ban artinya bulan untuk mendaki. Mendaki mana? Mendaki ke puncak. Kenapa ini disebut Sya'ban, mendaki ke puncak? Karena puncaknya bulan di dalam Islam itu bulan Ramadan. Kalau puncaknya di hari Jumat, maka puncaknya bulan ada di bulan Ramadan. Karena itu jadi puncak, maka sahabat dulu menyiapkan Ramadan ini 6 bulan. Bukan 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu seperti sekarang ini. 6 bulan disiapkan. Apa persiapannya? Nanti akan saya sampaikan. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang pertama itu. Ini alhamdulillah di masjid, jadi nggak ada yang jualan es teh. Nah, biasanya kalau tablik akbar itu ada yang jualan es teh. Saya kayak didol, glodok. Nah, saya ada. Maka mudah-mudahan lebih fokus. Cuman masalahnya siang. Ini mohon maaf Pak Abdul Rahim, ini siang gini ini masukkan ilmu agak susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Ini saya serius, nanti hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, yang belum masuk udah keluar lagi. Maka tolong perhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan, karena jam-jam gini ini untuk fokus agak susah. Coba tangan kanan diangkat, tangan kanan diangkat, coba tangan kanan diangkat, gerakkan. Saya ajari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir nanti ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, bukan Anda sedang gerakkan, Allah sedang gerakkan Anda. Lebih lagi, mau coba lagi agak condong, jangan dikit, tegakkan lagi, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Bikin lagi, kayak mau coba lebih lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, Bapak pegang dagu ya Allah, Bapak pegang dagu, Bapak pegang dagu, Bapak pegang dagu, pegang dagu. Ayo Pak pegang dagu, Bapak pegang dagu. Nah, terima kasih. Ini contoh tidak fokus. Karena yang sulit bagi saya sekarang ini adalah fokus. Halo? Fokus. Saya akan mulai, saya nggak lama, paling 3-4 jam aja. Enggak, saya ada pesawat saya nanti jam 3, itu jam 3 harus saya sampai bandara. Karena saya langsung target Ramadan di Surabaya malam ini. Besok pagi 7:30 saya terima orasi ilmiah di Desnataris Undip jam 7:30. Jadi saya ini langsung ke Surabaya malam langsung jalan darat ke Semarang ke Jogja baru urusan ini lagi untuk menyelesaikan. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah hitung rezeki saya. Sudah fokus belum? Ibu fokus nggak? Coba, peci saya warna apa Bu? Semuanya jawab, Bapak Ibu semuanya, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Baju saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu Itulah kenapa Bapak saya tidak langsung isi pengajian, langsung target Ramadan aja, enggak. Karena ternyata yang hadir di sini tidak fokus. Saya ngitung-ngitung itu 38 negara pernah saya kunjungi, 4 benua pernah saya datangi. Hanya di Pelindo ada kelelawar tidurnya waktu malam, itu hanya di sini aja. Tidak fokus. Mohon maaf,
di sini di Jakarta Utara, mohon maaf, kelelawar tidurnya waktu apa? Oh tadi malam. Udah jawabnya kenceng, duduknya di depan, bentak lagi. Bapak Ibu yang sama, ini penjual es teh, glodok ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, baik. Sya'ban ini jalan mendaki karena puncaknya bulan itu adalah bulan Ramadan dan puncaknya hari di hari Jumat. Maka Khalid As-Sa'di mengatakan, ini tolong perhatikan, kalau bulan itu ada 12, yang paling mulia adalah di bulan Ramadan, seperti Nabi Yakub punya anak 12, tapi yang paling istimewa dari anaknya Nabi Yakub adalah Yusuf. Karena Yusuf adalah karim. Hadza malakun karim. Karena ini puncaknya, ada Bunyamin, ada yang lain-lain, tapi tidak semulia Yusuf. Ada Sya'ban, ada Rajab, ada macam-macam, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tapi tidak semulia Ramadan. Maka Rasulullah target Ramadan, menjelang Ramadan ceramahnya tausiahnya panjang sekali tentang Ramadan ini. Menghadapi bulan-bulan yang lain enggak. Karena ini puncaknya bulan, maka sahabat menyiapkan ini sampai 6 bulan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa Ramadan itu Rasulullah sendiri menyebut Karim Mubarak. Karim itu artinya mulia. Mulia itu bukan sekedar, maka Yusuf itu dianggap karim karena tidak hanya ganteng. Karena belum tentu orang yang ganteng itu karim. Kalau ganteng biasa itu jamil. Orang cantik, orang itu jamilah atau jamil. Karena tidak semua orang cantik itu menarik. Tidak semua orang ganteng itu menarik. Sementara Yusuf ini berwibawa, menarik. Dia ganteng dan menarik. Tahu nggak ceritanya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu orang yang sangat luas. Orang dalam tafsir tidak pernah ada orang seganteng Yusuf sebelumnya dan tidak pernah ada orang seganteng Yusuf sesudahnya. Memang menjadi contoh pribadi yang sangat mempesona. Karena banyak orang cantik tapi tidak menarik. Ada yang tidak cantik tapi menarik ada. Ada yang cantik dan menarik banyak. Ada yang tidak cantik dan tidak menarik lebih banyak lagi. Di sini hampir semua. Jangan tersinggung Bu, mohon maaf. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Mohon maaf. Saya punya teman kuliah di UGM dulu, itu orang tercantik bunga kampus. Jangankan kok jurusan, fakultas, universitas saya tahu, disebut namanya dia tahu karena dia memang gadis kampus, cantik. Tapi sampai hari ini belum nikah. Kurang apa? Ternyata tidak semua orang menarik untuk menikahinya. Belum menikah sampai hari ini. Sementara teman saya sekelas, wajahnya nggak menarik. Wajahnya itu mendorong. Gitu. Ya, kalau nggak menarik berarti mendorong lah gitu. Sudah nikah 3 kali Pak. Luar biasa. Nikah 3 kali. Pertama itu meninggal karena COVID, terus nikah lagi dengan temannya itu ternyata nggak cocok. Berapa bulan tahun kemarin saya dapat undangan, saya pikir dia nikahkan anaknya. Ini siapa yang mau nikahkan siapa? Saya sendiri. Masya Allah, kamu nggak begitu cantik kok sampai 3 kali bisa nikah. Masya Allah. Sementara yang paling cantik saya sebut namanya itu belum laku sampai sekarang. Bapak Ibu yang saya muliakan, karim. Maka Nabi Yusuf dulu itu sampai mau diperdaya oleh seorang wanita. Luar biasa, laki-laki mau diperkosa wanita. Itu maka hebatnya Yusuf di situ. Kalau wanita mau diperkosa laki-laki wajar. Gitu. Sampai saking ya dipermalukannya Zulaikha. Sebenarnya nama Zulaikha itu nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Kenapa? Karena itu ada dalam cerita-cerita Israiliyat, memang namanya Zulaikha betul. Tapi Allah tidak menyebut. Salah satu ahli tafsir mengatakan karena Zulaikha itu walaupun berbuat jahat, tapi dia masih punya rasa malu dan berakhir dengan tobat. Karena ketika mau memperkosa Yusuf, pintu-pintu dikunci. CCTV dimatikan, nggak ada candid kamera, dan itu. Beda orang sekarang. Sudah begitu malah direkam, malah dijadikan video, malah dibikin situs www apa biasanya itu www apa yang biasa kamu buka itu apa ya?
Maka viral Allah Yusuf apa Zulaikha itu apa? Budak aja diperkosa, budak aja diperkosa. Kamu belum pernah lihat Yusuf. Maka pinter Zulaikha untuk menunjukkan bagaimana Yusuf, seluruh wanita sepelindo semuanya dikumpulkan. Dikumpul dikasih buah. Buah itu tidak bisa dimakan kecuali harus dikupas dengan pisau. Pisau itu bahasa Arabnya itu namanya sakinah. Jamaknya sikin. Pinter Zulaikha. Begitu buah sudah ada, mohon maaf, buah sudah ada, kemudian pisau disiapkan, Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya siapa? Enggak cocok. Kalau Yusufnya ini berarti Zulaikha katarak. Siapa ya Yusufnya siapa? Ketuaan ya siapa ya? Siapa ya Yusufnya sini yang cocok? Misalnya aja. Maka Yusuf itu keluar, begitu keluar apa yang terjadi? Ada malakun karim. Ini bukan manusia ini. Ini malaikat yang karim. Ini mau saya terangkan karim. Ini tidak hanya ganteng, tapi semua orang mempersona, setiap orang ketemu pengen selfie bersama dia. Dimanapun diajak selfie, kenapa? Karena gantengnya. Wakoto'a aidiyahunna. Sampai wanita itu memotong jari-jarinya. Jari-jarinya itu kena pisau, tidak ada satupun yang berasa. Kata Zulaikha, kamu baru lihat sekali aja motong jari. Bagaimana kalau kamu jadi aku tiap hari lihat dia? Leher kamu potong, kamu nggak berasa. Maka wajar kan kalau saya tertarik pada dia. Demikian juga karim di dalam bulan Ramadan. Ramadan itu kalau tahu betapa orang berdoa untuk sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan. Karena Tolhah, sahabat Tolhah pernah mimpi. Mimpinya orang soleh jangan diabaikan. Mimpi ketemu karena ada dua orang dari suku Bali. Suku Bali ini suku di mana dulu orang Badu, orang-orang memusuhi Islam ada di situ. Tapi ada dua orang yang masuk Islam. Kemudian satu orang itu masuk Islam jadi pembela Islam. Tadinya menentang Islam, tiba-tiba dia membela Islam karena masuk Islam, mati syahid. Matinya dalam peperangan membela Islam. Kemudian yang satu masuk Islam tadi, setahun kemudian baru mati karena sakit. Kemudian mimpi, ternyata sahabat Tolhah mimpi di surga. Itu ternyata yang masuk surga duluan yang belakangan tadi, yang bukan mati syahid. Ini sama-sama orang soleh, ini nggak mati soleh. Kenapa? Kemudian baru yang kedua, yang masuk surga berikutnya adalah yang mati syahid. Mengada heran. Ini orang bela Islam mati syahid, ini matinya hanya di dalam sakit, kok malah didulukan. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mimpi kok seperti ini. Ini gimana ya Rasulullah? Ini matinya mati syahid kok surganya belakangan. Kamu tahu? Itu satu kabar gembira yang diberikan kepada kamu bahwa diberikan umur yang panjang itu anugerah. Kamu tahu walaupun dia matinya syahid tapi umurnya pendek. Sehingga amalannya lebih banyak pada amal. Dia baru masuk Islam tapi amal baiknya kan sama-sama masuk Islamnya bareng, tapi dia ditambah umurnya setahun. Sholatnya sudah lebih banyak, puasanya lebih 2 kali, ini baru sekali. Maka kemudian Rasulullah mensabdakan, maka berdoalah untuk bagaimana umur panjang. Tetapi bukan panjang saja, tapi tulul umuri wa khasuna amaluhu. Kamu dipanjangkan usianya, tapi diperbanyak amal-amal solehnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka doanya, mudah-mudahan kita juga bisa menemui Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena Ramadan itu luar biasa, karena di dalam Ramadan menjadi puncaknya bulan, juga jadi Ramadan menjadi mubarak. Nabi menyebutkan ini karim, 2 mubarak. Apa itu mubarak? Bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu kerja di Pelindo ini boleh gajinya sebanyak apapun, tapi kalau nggak diberkahi nggak ada artinya. Maka yang diminta wa barokatan firizki. Gaji sebulan bolehlah 50 juta sebulan cukup, karyawan Pelindo 50 juta sebulan cukuplah.
Itu gaji pokok 50 juta tambah tunjangan 75 juta. Cukup. Itu take home 75 juta cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Anaknya ikut geng motor, tawuran segala macam. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, mentutan, ngileran, ngantukan. Lolak-lolok, tulalit, O2N, on. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu lolak-lolok. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Walaupun cuma 100 juta, tapi maka berkah ada 4. Maka kita akan dapatkan keberkahan. Para ulama menyimpulkan dari sekian banyak hadis, 1, berkah akan kita terima kalau kita ada intensitas interaksi dengan Allah, yaitu sifatnya ilahiyah. Maka semakin banyak kita ini berinteraksi dengan Allah, disitulah ada keberkahan. Maka tidak mungkin kita ini diberkahi kalau lepas hubungan kita dengan Allah. Maka salah satu menurunkan berkah adalah memperbaiki sholat. Karena Khalid Ahmad Asyadi mengatakan Sya'ban ini turun 4 wahyu. Dan siapa yang menyiapkan 4 ini akan menyempurnakan Ramadannya. Karena ini ada 4 saudara kandung yang tidak boleh dilepaskan. Di Sya'ban ini turun perpindahan kiblat. Tadinya ke Aqsa, tadinya ke Palestina yang dikuasai oleh Israel laknatullah alaih, itu kemudian suruh pindah ke Ka'bah. Maka untuk menyempurnakan Ramadan, maka perbaiki sholat. Karena sholat akan menurunkan berkah. Gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Mau umur seberapa? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunya serta, walaupun hidup tahun. Bapak ini bukan khutbah Jumat ya Pak. Ini diajak nyanyi gitu aja itu. Ayo semuanya, walaupun nggak hafal mau ikut mangap-mangap itu loh. Nyenangkan saya itu berpahala. Ayo. Walaupun 1000 kalau tak apa gunanya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, gitu suaranya juga bagus gitu kok. Lebih bagus daripada Limbat. Saya sering itu make up sama Limbat. Apa kabar Mas Limbat? Wah, cuman gini-gini, Masya Allah. Kenapa saya suruh nyanyi bareng? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka Bapak Ibu sedang mendakwai dirinya sendiri. Bapak Ibu bikin komitmen. Bapak Ibu sedang membuat rasa bagaimana di hati kita. Maka Ibu sedang menceramai diri sendiri. Mulut kita dekat dengan telinga kita. 1000 tahun hidup Anda. Gak ada artinya kalau Anda lepas sembahyang. Inilah berkah. Maka berkah sifatnya ilahiyah. Persiapan pertama bagaimana Ramadan ini adalah bagaimana menyiapkan keberkahan ini supaya muncul di Ramadan. Perbaiki sholat. Yang kedua turun mengenai zakat. Maka nanti yang disiapkan adalah tentang harta. Nanti saya terangkan setelah ini. Yang ketiga turun mengenai birrul walidain. Perintah wajibnya taat pada orang tua berkenaan dengan ada orang yang bapaknya itu belum masuk Islam tapi dia semena-mena. Maka Allah menegur, walaupun bapakmu kafir, kamu tetap harus bakti pada dia untuk urusan dunia. Kalau disuruh untuk berbuat maksiat jangan mau, tapi kalau dia urusannya dengan urusan dunia, kamu harus tetap baik. Bahasanya wasohib huma, kamu harus jadi sahabat. Sahabat itu yang baik. Maka seharusnya kalau orang tua kita sudah jompo, artinya sebaiknya jangan ke panti jompo. Karena kita berarti tidak menjadi sahabat. Kecuali kalau terpaksa nggak ada alternatif lain, ya silakan. Tapi kalau bisa wasohib huma itu kita harus jadi sahabat di usia tua.
Begitu tafsir dalam Luqman ayat 14-15 itu. Halo? Misalnya bapaknya kok kafir suruh belikan minuman khamr, jangan dilakukan. Tapi kalau dia sakit kita mijiti, tetap harus mijiti. Tidak boleh. Ini turun. Maka kenapa saya paham ayat ini setelah punya anak? Sebelum punya anak saya itu juga hafal sejak SMP, dah hafal ayatnya. Tapi saya paham setelah punya ayat. Karena puasa kita sebulan suntuk nggak ada artinya kalau kita durhaka pada orang tua. Semuanya nggak sampai ke langit. Wa mu'alakun baina sama wal ard. Itu apa pahalanya menggantung, tidak salah laporannya nggak sampai ke langit. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Saya kalau ngomong gini kok selalu kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1 Pak, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. Bisa bahasa Inggris nggak? Makanya Rasulullah ditanya siapa yang paling ku hormati dalam hidup ini? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Sampai di sini paham Bu? Ibu paham Bu? Jadi ibu setuju dengan poligami? Oh berarti nggak paham, nggak tahu matematika, nggak tahu bahasa Inggris. Baik, ini nanti pesanan dari Pak Abdul Rahim, tolong terangkan temannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, udah. Saya nggak akan bahas itu. Poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan. Enak aja. Karena rata-rata laki-laki kalau kawin lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, kadang-kadang nikahnya secara siri. Jujur jawab dari hati yang paling dalam. Kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, lebih cantik, nikahnya secara siri, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki Bu. Sampai maka sempurnakan kebaikan kita pada Allah. Ayat berikutnya turun kaitannya dengan zakat. Jadi puasa ini, bulan Sya'ban ini turun. Pertama tadi apa? Tentang sholat, perpindahan kiblat, maka perbaiki sholat. Yang kedua, turun mengenai birrul walidain, yang ketiga mengenai zakat. Yang keempat, suruh memperbanyak sholawat. Ini surat Al-Ahzab 56. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Suruh memperbanyak sholawat sebagai kecintaan kita, cintaan secara surah, sirah dan sarirah. Memperbaiki hidup kita sesuai dengan sunnah Rasul. Makan kita sesuai dengan apa yang diajarkan, yang halal, yang thayyib, makanya dengan tangan kanan, dengan menunduk, pakai doa. Gimana doa mau makan, Bu, Pak? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Semuanya ikut. Maka 4 ini kata Ahmad Asyadi sempurnanya Ramadan. Kalau 4 saudara ini harus digabungkan menjadi 5 puasa. Puasa ini harus dilengkapi dengan 4 saudara kandung di bulan Sya'ban yang diturunkan. Karena Rasulullah tausiah panjang menjelang Ramadan. Berkah sifatnya ilahiyah. 1, 2. Berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Maka berkah, ciri orang yang dapat berkah gimana? Enggak bisa dilihat, tapi ada dalam rasa kehidupan. 3, berkah tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Bapak dapat 2 ton, Bapak dapat 3 ton berkah nggak bisa. Dan yang keempat, inti dari berkah ini, ziyadatul khair. Kalau kita bertambah kebaikannya, maka siapa yang dapat keberkahan Ramadan, ketika Ramadan menjadikan sarana, sebagaimana tema kita ini, kita ziyadatul khair, bertambah baik. Maka Ramadan sebagai sarana metamorfose, bukan seperti ular. Ular itu juga ganti kulit, tapi setelah itu jadi apa? Ular. Tetap berbisa, tetap menakutkan, tetap begitu rupa. Tapi harus jadi kepompongisasi, yaitu seperti ulat
yang metamorfosnya menjadi lebih baik. Tadinya dari pertama ulat itu apa? Larva jadi ulat. Ulat itu menjijikkan, ulat itu makan daun-daunan, ulat itu rakus. Tapi menjadi kepompong selama bulan Ramadan. Setelah Ramadan jadi kupu-kupu, itulah yang diharapkan. Maka gagalnya orang puasa tidak mendapatkan keberkahan Ramadan, kata Nabi, celakalah, celakalah. Orang yang melewati Ramadan tetapi tidak menjadikan dirinya lebih baik. Maka pastikan Ramadan menghasilkan 5. Inilah target Ramadan kita. 5. Sebelum menjadi 5 ini, menghadapi Ramadan, Rasulullah dan sahabat itu menyiapkan 5 hal. 1, istidadul mal, yaitu menyiapkan harta. Kenapa? Karena sebaik-baik sedekah nanti di bulan Ramadan. Di amalan-amalan di luar Ramadan yang sunnah itu dijadikan setelah Ramadan jadi seperti wajib, yang wajib dilipatkan 70 kali. Maka tolong disiapkan. Karena jarang orang itu menyiapkan Ramadan dengan harta. Biasanya menyiapkan itu untuk hari raya. Di sini sampai dibikin lagu. Baju baru, alhamdulillah. Karena apa? Image-nya orang itu bukan untuk Ramadannya, tapi untuk hari raya. 2, menyiapkan hati. Hatinya supaya marhaban, cinta. Alhamdulillah di Indonesia itu merata. Spanduk-spanduk, banner-banner. Karena Nabi mensabdakan orang yang marhaban terhadap Ramadan, maka dijamin jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sayangnya marhaban hanya di spanduk dan banner. Maka jangan heran kalau besok di surga banyak tumpukan banner-banner sama itu. Karena yang marhaban hanya bannernya. Yang bikin banner nggak termasuk marhaban. Karena tanda orang cinta itu ada 16, tapi saya singkatkan 2 saja yang lainnya. 1, orang cinta itu, tanda orang cinta itu mengikuti. Kullu muhibbin muti'in, orang yang cinta pada Allah dan Rasul maka ikut pada Rasulullah. Orang cinta pada slang maka kemanapun pakai bendera slang, nggak akan ibu-ibu, bapak-bapak melihat slang pasti pakai seragamnya seragam rok, nggak mungkin pakai kebaya atau pakai sanggul, karena senang pada ini. Demikian juga kita senang pada ikut pada Rasulullah. Yang kedua, cinta itu ingin bersatu tapi tidak ingin berpisah. Itu tanda cinta. Maka orang cinta itu kalau kita cinta Ramadan, harusnya kita menunggu Ramadan dan tidak ingin berpisah. Nyatanya Rasulullah itu kalau Ramadan mau habis, senang apa susah? Susah. Kalau kita, nah itu bedanya Rasulullah dengan orang pelindung. Bedanya cuma sedikit. Rasulullah itu mohon maaf kalau makan sedikit, kalau kita kalau makan sedikit makan. Rasulullah itu kalau tidur hanya sedikit, tapi kalau orang pelindung sedikit tidur, di kantor tidur, pengajian tidur, netnya tidur semuanya. Rasulullah itu sedikit sedekah, kalau kita sedekah sedikit. Jujur Bu, zakat malnya dengan zakat malnya lebih banyak mana Bu? Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil. Tapi kalau ada kota infak cari yang besar apa yang kecil? Kota infak keluar uang kok 100.000, 5.000, yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 5.000? 5.000 ada 2, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang lecek apa yang bagus? Maka ini kaitan dengan bagaimana persiapan berikutnya ruhyah. Bu, Bapak semuanya ruhyah. Ruhyah kita senang pada Ramadan karena sifat daripada nafsu, karena inti dari puasa adalah al-imsak. Asyamu al-imsaku. Semuanya tirukan saya. Asyamu al-imsaku. Inti dari Ramadan adalah imsak. Di Indonesia ini sampai membudaya tapi gak paham maknanya. Imsak sebelum subuh kan imsak. Apa itu artinya imsak? Dihabiskan makanannya karena sudah mau adzan, itu semuanya. Karena adzan yang paling dibenci oleh orang Indonesia ini adalah adzan subuh di bulan Ramadan. Dan adzan yang paling disenangi adalah adzan maghrib. Baru dengar adzan asar, kok sama ya dengan adzan maghrib? Sama.
Lihat ban aja ingatannya donat, masa luar biasa. Lihat karet itu kayak mie instan ya, masa luar biasa. Bapak Ismanya itu. Rasulullah sedih kalau Ramadan mau habis, kalau kita enggak. Baru 6 hari aja kurang berapa ya? Kurang berapa? Baru 6 hari puasa udah tanya kurang berapa. Menunjukkan. Maka Bapak Ismanya persiapan ruhani. Berikutnya adalah persiapan mental itu karena inna nafsala amaratun bisu. Orang itu kalau amal dunia yang dibayangkan senangnya, tapi kalau amal akhirat yang dibayangkan susahnya. Orang itu mau piknik, amalan dunia, pikniknya masih 2 minggu, senangnya mulai hari ini. Wah, besok 2 minggu piknik, aku jajan pacarku, kalau bisnya belok, saya belok ke ambruk ke kanan. Oh, bisa kira-kira karena pacarnya di kanan, saya nanti di Wingki, Diksi, Rara, berpelukan. Sudah bayangkan 2 minggu pikniknya, masih senangnya mulai hari ini. Tapi kalau mau puasa, puasanya besok pagi, laparnya mulai hari ini. Besok pagi puasa, jam 2 lemes-lemesnya, jam 3 bingung cara bukanya. Wah, puasanya besok pagi sudah nyicil lapar hari ini. Maka jujur, kita kalau mau kurban, wah sekarang kambing mahal. Tapi punya motor baru. Jujur, motor itu dengan kambing mahal mana? Motor. Tapi ada enggak orang Pelindo yang punya motor tapi enggak kurban? Ada, ya itu jawab sendiri, ya itu orangnya. Masalah haji itu dengan mobil kita dengan haji ongkosnya mahal mana? Mobil itu bisa 3 kali 4 kali haji. Tapi ada enggak yang hadir di sini yang punya mobil tapi belum haji? Ada enggak? Ada. Begitulah nafsu. Maka puasa adalah pengendalian nafsu. Imsak yang tadinya halal ditahan, bukan dibunuh, ditahan. Maka menahan diri tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah bagaimana puasa kita bermakna. Karena 1-2 saya sudah lihat, sudah melihat jam, sudah paham deh. Ini saya ini paham sekali. Kalau 2 periode tetap 2 periode. Saya nggak akan ngajukan 3 periode, enggak. Saya paham. Apalagi ngajukan anak-anak saya enggak usah itu. Enggak. Saya pokoknya yang lurus-lurus saja. Itu kalau tanah ya tanah aja, nggak sampai mageri laut, nggak sampai. Halo, jangan-jangan di Tanjung Priok sudah ada pagar-pagarnya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya paham karena udah nih. Maka tolong karena saya biar menjaga keikhlasan. Nanti kalau terlalu lama nanti malah nggak ikhlas. Jangan diundang lagi. Kenapa? Kelamaan itu, masalah biasa. Oke, 5 hal kita lakukan untuk bagaimana Ramadan mencetak pribadi yang bersalah. 1, kita harus siap at-taghyir. Tirukan saya, at-taghyir, yaitu membuat perubahan. Gagal kita Ramadan kalau kita tidak perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka pastikan Ramadan kita berniat untuk membuat perubahan. Perubahan kemana? Menjadi pribadi yang mempesona. Menjadi ibu yang mempesona, menjadi bapak yang mempesona, menjadi orang tua yang mempesona, menjadi anak yang mempesona, menjadi pegawai yang mempesona. Setelah Ramadan nanti kinerja lebih baik. Setelah Ramadan jadi bapak yang terbaik. Jangan sampai anak itu tidak bangga dengan bapaknya. Ibu itu cantik tapi kok bodoh. Lah kok bodoh? Kok mau sama bapak? Bapak itu ya ganteng tapi kok bodoh. Kok mau sama ibu? Nah, ibu kan cantik tapi kan lolok tulalit oon. Nah, jangan. Nah, berarti tidak menjadi pribadi yang mempesona. Pastikan ada. 2, pastikan siap untuk al-intibah. Ini nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-intibah adalah mau bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari keterpurukan. Gagal, nggak apa-apa. Orang yang baik bukan orang yang punya salah, tapi orang salah tapi mau bertobat. Itulah orang baik. Karena nggak mungkin ada orang nggak punya salah. Semua orang punya salah. Hari ini aja, ini tempatnya salah dan lupa. Manusia itu makhluk khata wal isyan. Hari ini yang banyak salah saya, yang banyak lupa Bapak Ibu semuanya. Inilah tempat manusia. Maka kita pasti punya salah, nggak apa-apa. Bangkit itu jadi lebih baik. Maka bangkit al-intibah. Jangan berputus asa. Wala ta'yasu min rahillah wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Jangan lelah menjadi orang baik. Yang ketiga, harus membuat as-sifa. Persiapan Ramadan ini as-sifa, yaitu usahakan Ramadan untuk menutup, mengobati. Kata Imam Syafi'i, mengobatinya dengan apa?
kekurangan-kekurangan ditutup dengan satu kebaikan. Adbi sayiat bil hasanah tambuha. Kalau nggak biasanya sholat sunnah, tambah Ramadan sholat sunnah. Nggak biasa baca Quran, Ramadan perbanyak baca Quran. Nggak pernah sedekah, Ramadan perbanyak sedekah untuk menutup kekurangan-kekurangan yang kemarin. Sebetulnya as-sifat bukan hanya itu, semua kegiatan kita. Bapak kalau pulang terlambat, bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu menjadi as-sifat. Rasulullah itu biasa bawa oleh-oleh itu kalau pulang terlambat. Suatu ketika Rasulullah pulang terlambat, lupa nggak bawa oleh-oleh, akhirnya keliling rumahnya. Sampai ditemukan batu sangat bagus, kalau dia ambil Rasulullah ketok itu pakai batu itu. Begitu ketok itu kaget, siapa itu? Saya Muhammad. Masya Allah, suamiku sudah datang terlambat, saya bentak. Maka dua-duanya berebut salah. Aku yang salah, aku yang salah. Itulah Rasulullah. Rasulullah kalau dengan istrinya, kalau bertengkar berebut salah. Kalau orang pelindung berebut benar. Itu bedanya Rasulullah dengan orang pelindung. Gitu aja. Maaf saya tadi terlambat, lupa nggak boleh. Ini ada batu yang sangat bagus. Apa kata Aisyah? Engkau adalah suami terbaik. Berpuluh-puluh tahun nikah dengan engkau ya Rasulullah, belum pernah dapat oleh-oleh batu ya Rasulullah. Insya Allah ini lebih langgeng dari kita. Kita udah di perut bumi, ini masih di punggungnya. Apa maksudnya? Kita udah mati, ini masih ada di rumah kita. Dan betul di Museum Kairo sekarang ada batu ngecap tangannya Rasulullah. Wallahu alam, konon katanya diambil dari rumah Rasulullah. Maka tolong Bapak paham, kalau pulang terlambat cari batu. Serahkan istri ini sunnah roh, timpuk mukamu rasain batu permata. Buat ibu, bapak sudah pulang kok ibu masih tawaf dari mall ke mall, maka sebelum tidur mijitin suami, mijitin tadi untuk kafaroh tadi. Karena bapak pulang ternyata belum ada kopi, belum ada segala macam, maka itu jadi kafaroh. Dan ini as-sifat. Yang keempat, ini sudah nggak tenang karena sudah mulai billahi taufiq walhidayah yang di belakang-belakang ini. Insyaallah yang keempat kita harus membuat at-tartib, yaitu kita atur kehidupan kita. Kita banyak muhasabah di bulan Ramadan. Setiap orang Islam, tolong catat baik-baik. Nanti saya breakdown kalau saya diundang sini lagi. Itu mungkin 2-3 tahun lah. Saya karena terakhir di sini sekitar 6 tahun. Jadi 6 tahun lagi saya akan ke sini lagi. Ya, 6 tahun lagi. Ya. 6 tahun Insya Allah saya sini lagi. Saya terangkan satu, selama Ramadan kita harus punya me time. Me time-nya bukan untuk manicure, pedicure, cukur, enggak. Me time itu waktu khusus untuk Allah. Maka tolong tambah waktu kita untuk Allah. Habis sholat jangan langsung pulang. Tambah 10 menit, 15 menit niati untuk iktikaf. Sebelum sholat syukur agak awal baca 1, 2, 3, 1 juz, 1 per ayat. Itu namanya me time, waktu kita untuk Tuhan. Dan waktu kita untuk Tuhan jangan mau diganggu telepon segala macam. Ini waktu sebagaimana orang sholat. Karena sekarang orang sholat jawab telepon itu di Mekah sudah biasa. Tengah-tengah sholat ada telepon itu baru sholat, masukkan lagi dengan sholat. Tapi biasa melihatkan, maka 1 me time, 2 couple time. Perbaiki hubungan dengan suami istri. Habis isya sebaiknya langsung tidur, kecuali 3 orang. 1 masih ibadah, 2 belajar agama, 3 ngobrol suami istri. Suami istri sendiri, jangan istrinya orang. Karena ngobrol dengan istri orang bisa 3 jam, dengan istri dia asal jawab. Dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana Pak? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah, nggak makan mutar. Ada nggak suami seperti itu? Ada, berarti ya suami ibu sendiri itu ada. Couple time, perbaiki hubungan dengan ini, ketahanan rumah tangga. Baik Pak, Bu, ngobrol yang tidak penting aja penting. Mau tidur suami istri ngobrol, kalau tembok 30 kilo, padahal itu pagar di laut itu biayanya berapa? 6 miliar, lebih, ada, nggak apa-apa, nggak penting aja penting. Ngobrolkan yang penting, ya, itu semuanya. Ya udah, karena saya inspirasinya kalau laut itu saya pikir udah ada pagar-pagarnya sampai sini apa enggak misalnya. Bapak biasa melihatkan, berikutnya harus ada family time. Family time, diperbanyak urusan keluarga. Maka kalau biasanya pulang kerja masih mampir sehari, enggak, percepat supaya bertemu dengan keluarga. Berikutnya social time. Jadi ada waktu-waktu untuk silaturahmi, untuk kajian, untuk apapun yang berhubungan silaturahmi. Yang terakhir harus ada waktu untuk study time. Waktu belajar agama diperbanyak.
Kenapa agama? Karena yang 100% kepake itu ilmu agama. 100% kepake. Kalau ilmu matematika, biologi, fisika, kimia itu tidak 100%. Saya dulu pinter matematika karena saya ngajar bimbingan tes matematika untuk masuk perguruan tinggi. Tapi sampai hari ini saya nggak tahu fungsinya. Ada diferensial, ada integral, ada sinus, ada kosin. Itu untuk apa? Ibu tahu nggak akar 25? Berapa itu? 5. Tapi Bapak pernah pakai itu? Ke pasar itu beli baju berapa? Akar 25. Ada gaya sentrifugal, ada longitudinal, itu sampai khusus, sampai bimbingan tes biar bisa. Tapi nggak kepake sampai hari ini. Tapi kalau Anda wudhu nggak benar, kencing nggak benar, itu siksanya sampai di akhirat nanti. Masalah kencing, dari mulai rakyat jelata sampai presiden harus kencingnya benar. Tapi anak kita nggak bisa BA2 SO4 rumus kimia bakso BA2 SO4 misalnya gitu, atau PB plembem FE verum, nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau kencingnya nggak benar itu sampai, maka perbanyak study time. Saya ulang, perbaiki dengan me time, waktu untuk Tuhan diperbanyak Ramadan. 2 adalah couple time, waktu untuk pasangan. 3 family time, yang keempat social time, yang memberi manfaat, banyak sedekah, yang kelima study time, waktu untuk belajar agama. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat baik kita ini. Baik, mungkin itu dulu, sudah nggak begitu nyaman. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, di sana ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu. Insya Allah saya sahur full. Saya sahur di Indosiar sudah 17 tahun. Saya belum pernah sahur di rumah. Sahur saya selalu di studio 17 tahun, karena itu NKRI kontrak mati sampai hari ini. Dan saya kasih tahu, saya sahurnya itu pas iklan, karena siaran saya dari 1:30 malam sampai jam 6 pagi, habis subuh masih siaran. Makanya saya meja Yuri, Mama Dede, Supri, Solmed itu dikasih meja Pak, karena bawahnya itu untuk nyimpan makanan disiapkan sebelum siaran. Pas iklan 1 menit 2 menit itu kita makan. Iklannya selesai, masukkan lagi. Maka saya selalu minta bersebelahan dengan Mama Dede, karena selalu lauknya banyak. Jadi kalau pas dia meleng sedikit saya ambil itu. Tadi ada rendang kok ada, udah di sini mah, udah di sini. Jelang buka saya di Trans 7, pagi saya di CNN, jelang maghrib nanti saya di iNews. Nggak usah dihitung, hitung aja. Kurang lebih Muhammad, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita kerja juga sempurna, tapi ibadah juga sempurna, dan diberi kesehatan sehingga kita menyempurnakan Ramadan kita Ramadan yang makbulan insya Allah. Doa ya, sebetulnya doa itu nggak masuk dalam kontrak kemarin. Boleh nggak saya agak memohon Pak Imam ada nggak tadi? Pak Imam Masjid, Ustaz. Ini karena doa nggak masuk dalam kontrak Ustaz. Saya mohon doa juga karena saya baru kurang sehat, minta didoakan. Oh ya, kalau gitu tanda tangannya 2 ya. Ya. Doa efisiensi itu bukan dalam hal gini. Apapun efisiensi. Begitu giliran ceramah suruh tambah doa itu nggak efisien gitu ya. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka tolong isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berhak untuk kita doakan adalah orang tua. Tolong ini jelang Ramadan, birrul walidain ini. Betul-betul Pak, saya paham bakti orang tua ini karena apa? Karena setelah punya anak. Anak sakit, orang tua ikut sakit, betul nggak? Ya. Tapi orang tua sakit, anak kita ikut sakit nggak? Enggak. Sampai orang tua mau menggantikan anaknya. Saya serius Pak, istri saya keluar negeri, saya ninggal 3 anak, yang sakit 2. Ya Allah, yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Tapi jujur, siapa yang sini, siapa yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, udah stroke, ya Allah, yang stroke saya saja ya Allah. Biar orang tua saya bisa kerja di Pelindo. Ada yang mau? Saya ini orang daerah Pak, saya pernah melihat seorang ibu punya bayi kecil, pilek, dia ngisep ingus anaknya. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ngalami Bu? Ngisep ingus anaknya waktu bayi. Tapi jujur, siapa yang sini? Siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pilek Pak, sedot umbel mungkin ada. Nah, maka hati-hati terhadap. Maka tolong Bapak Ibu semuanya serius,
hadirkan bapak kita, ibu kita, mertua kita, gitu termasuk orang tua kita, sebut namanya, bayangkan wajahnya, sebut nama bapak ibu kita, bayangkan wajahnya, hadirkan menjelang Ramadan ini, kita mencarikan ridhonya, sudah meninggal kita doakan surganya, dan mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosanya. Kita awali dengan Al-Fatihah, hadirkan orang tua kita, bayangkan wajahnya, sebut namanya kalau perlu, ala hadiniyah, walikuliniyati sulekahuluhu, walidoi ta'ala, walisafati rasul, Al-Fatihah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya imin wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli ismika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling maaf, saling ridho di antara kita. Ada baiknya juga saling berjabat tangan kanan kiri kita sebelum berpisah. Bagaimana? Tidak ada syariatnya, tetapi itu bagian dari cara menanggapi bulan suci biar suci di antara kita semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih syukur dari kepada Bapak atas tausiahnya. Rahmat kita semua semakin memberikan pemahaman kepada kita. Kita menyongsong masuknya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mengisi hari demi hari bulan Ramadan dengan aktivitas amal yang maksimal dan tentu saja